Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan sharing-sharing tentang tafsir tasawuf. Al-Quran yang kita ketahui merupakan kitab suci umat Islam yang memuat petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Dalam memahami ada beberapa pendekatan dengan perspektif yang beragam. Salah satunya yaitu tafsir tasawuf. Nah, apa sih yang dimaksud tafsir tasawuf itu? Oke, jadi di sini kita akan sharing-sharing ya teman-teman. Apa sih pengertian dari tafsir tasawuf itu sendiri? Jadi tasawuf sendiri itu merupakan sebuah perjalanan yang kebatinan gitu, di dalam diri sendiri, dengan cara membersihkan diri dan melihatnya dalam berbagai macam latihan. Menurut Jarkoni, tafsir tasawuf ini sendiri merupakan sebuah upaya pentakwilan Al-Quran berbeda dengan dohirnya tentang isyarat yang tersembunyi dalam Al-Quran itu sendiri, tapi tidak keluar dari syariat dan secara lahiriah dalam Quran itu sendiri. Jadi bisa dipastikan bahwa tafsir tasawuf itu adalah penafsiran, namun lebih melihat dari konsep mendalam secara batiniah di dalam Al-Quran itu sendiri. Iya. Terus apa sih sejarah perkembangan tentang tafsir tasawuf itu sendiri? Untuk sejarahnya itu tafsir tasawuf mulai diakui pada abad kedua Hijriah. Nah, di situ proses perkembangannya tafsir tasawuf yang awalnya itu berupa amaliyah, namun sesuai dengan berjalannya waktu, akhirnya adanya tasawuf versi penafsiran di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi di sini saya beberapa mencatat, yaitu pada abad ke-8 dan 9 Masehi, para sufi itu berfokus pada pengalaman spiritual pada dirinya sendiri gitu, belum merambah ke dalam penafsiran gitu. Yaitu dia masih berfokus pada hubungan dirinya dengan Allah. Lalu yang kedua, pada masa Abu Yazid Al-Bustami pada sekitar tahun 804 sampai 874 Masehi. Di sini Abu Yazid Al-Bustami ini merupakan salah satu tokoh sufi yang cukup terkenal pada zaman itu. Lalu yang ketiga ada tokoh yang bernama Al-Hallaj, yaitu pada tahun 858 Masehi sampai 922 Masehi. Nah, di sini Al-Hallaj juga merupakan tokoh sufi yang cukup terkenal pada masa itu. Beliau merupakan tokoh yang cukup kontroversial karena beliau itu saking dalamnya menekuni bidang tasawuf itu sampai mengklaim ana al-haq, kayak aku adalah kebenaran gitu. Di situ tuh maksudnya saking sudah dalamnya peleburan dia terhadap ilmu tasawuf itu, sampai ada namanya di dalam tasawuf itu ada fana, yaitu peleburan diri kepada Allah. Jadi kayak kita tuh seolah-olah tidak menyatakan bahwa diri kita tuh ada, karena kita tuh berada di dalam dimana ya, kayak kita itu udah bersama Allah gitu loh, kayak kita sudah ada, kita tidak berwujud gitu loh. Jadi kayak dalam fananya tasawuf, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Al-Hallaj, yaitu ana al-haq gitu. Itu cukup kontroversial sih, banyak ulama juga yang kontra terhadap klaimnya dia ini gitu. Lalu yang keempat yaitu Al-Qusairi pada tahun 986 sampai 1074 Masehi. Nah, di sini Al-Qusairi merupakan penulis dari tafsir Al-Qusairi yang memadukan antara pemahaman sufi dengan interpretasi Al-Quran. Di sini mulai ada kemajuan di dalam penafsiran tasawuf. Lalu selanjutnya itu Ibnu Arabi, yaitu pada tahun 1165 sampai 1240 Masehi. Di sini Ibnu Arabi merupakan tokoh sufi yang cukup berpengaruh. Karyanya salah satunya itu ya, kayak karyanya itu tuh Fusus Al-Hikam dan Futuhal Al-Makkiyah. Banyak pernah dengar Belum pernah. baru ya, saya juga sih belum pernah juga melihat kayak gimana. Asing aja. Masih asing ya. Lalu selanjutnya ini merupakan perkembangan yang
lumayan sudah modern gitu, di mana ada mystical exegesis yaitu tafsir Isari. Nah, di sini tafsir tasawuf mulai membagikan diri menjadi tafsir Nazari dan tafsir Isari itu. Oh iya itu ya. Isari apa Isari sih? Isyari. Oh, Isyari gitu. Iya. Yaitu tafsir yang menekankan makna alegoris dan spiritual dalam Al-Qur'an. Nah, ini sudah mulai ada kemajuan dalam penafsirannya gitu. Terus Mbak, kan ini dalam segi dari segi pengertian dan perkembangan nih ya. Aku mau tanya deh, menurut Mbak, itu dalam eksistensi tafsir tasawuf sendiri itu seperti apa sih gitu? Nah, kalau eksistensi ya, tuh tafsir sufi itu memandang ayat-ayat Al-Quran itu memiliki dimensi yang tak terbatas, namun tetap memperhatikan makna lahiriah serta tidak mengesampingkan kaidah-kaidah bahasa dalam Al-Quran. Iya, iya. Dan juga berupaya menggabungkan makna lahir dan batin melalui ijtihad sesuai syariat itu. Terus ada beberapa ulama yang mengatakan seperti Al-Suyuti dan Ibnu Shalah itu tidak menganggap tafsir sufi itu sebagai tafsir formal. Nah, pandangan ini muncul karena tafsir sufi ini berbeda dari tafsir formal yang pada umumnya gitu ya, yang pada umumnya yang lebih berstruktur, seperti ada metode sistematisnya, kayak maksud, terus penjelasan kontekstual seperti ada al-asbabun nuzul. Jadi kalau bisa dikatakan tafsir tasawuf ini tuh tidak melulu mengikuti metode-metode yang berlaku gitu. Iya. Terus ada ya, tadi kan Mbaknya udah bilang ya, ada beberapa jenis tafsir. Yang pertama Isyari, yang kedua Nadori. Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Isyari dan Nadori. Itu gimana tuh? Nah, tafsir Isyari ini mengacu pada makna batin tanpa menafikan atau mengesampingkan makna lahir. Nah, juga didukung dalil yang kuat serta tidak bertentangan dengan syariat tadi. Sementara Nadori itu lebih bebas. Terus Nadori itu masih dipengaruhi oleh filsafat. Maksudnya masih dipengaruhi oleh pemikiran filsafat itu loh, lebih kental. Pemikiran filsafatnya lebih kental. Terus lebih menonjolkan unsur-unsur mistisnya. Terus sering mengesampingkan kaidah-kaidah bahasa. Oh ya. Namun, mayoritas ulama sufi itu lebih condong ke tafsir Isyari karena tafsir Isyari itu kan lebih mengedepankan makna lahir dan falsafat dalam pemahamannya dibanding Nadori. Oh, karena itu juga ya, tafsir Isyari itu tidak bertentangan dengan syariat dan syariat-syariat dalam Al-Quran itu gitu, betul. Dalam penafsiran Al-Quran. Oh alah. Tapi dalam konteks tafsir Nadori itu sendiri dalam tafsir tasawuf itu berarti jarang yang dipakai gitu ya? Iya, jarang yang dipakai. Mungkin ada beberapa ulama yang memakai Nadori, cuma mungkin enggak so-famous ulama yang memakai Isyari gitu ya. Oh iya. Lalu dasar-dasarnya dari tafsir Isyari itu apa sih, Mbak? Nah, dasarnya itu tafsir Isyari itu mengacu pada hadis Nabi tentang kayak dimensi tentang mencakup tentang dohir, terus batinnya, terus batasannya. Terus di dalam Al-Quran juga dijelaskan, bukan dijelaskan sih, dalam Al-Quran juga mengambil dasar dari Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Nah, itu yang pokoknya intinya ayat itulah. Iya. Terus yang kedua itu memahami alam semesta sebagai manifestasi Tuhan. Oh, di dalam Isyari itu? Iya.
Ya, keren banget, manifestasi Tuhan loh. Iya. Tapi emang iya bener Iya, gitu. emang, iya. Iya. Jadi lebih agak ke filsafat juga. Iya, tapi nggak mengesampingkan itu tadi. Oh iya benar. Jadi itu dasar-dasar ada dua itu, Mbak. Iya, iya. Oh Dia alah, tetap mengacu pada hadis, pada apa? pada Al-Qur'an. Ya. Lalu apa saja sih Mbak kode etik yang harus diketahui mengenai tafsir tasawuf Isyari? Kode etik yang pertama itu tidak bertentangan dengan makna lahir atau teks Al-Quran itu. Lafaz-lafaz Iya. Al-Qur'an itu. Yang kedua, tidak menjadi satu-satunya metode tafsir. Jadi bisa ngambil metode. Bisa metode yang lainnya. Maksudnya mungkin kayak Jadi dalam penafsiran sistematika penafsiran tuh mungkin itu ya masih bisa menggunakan konteks tema-tema, ya tapi penafsirannya lewat lewat jalan sufi ya, gitu. benar, Ya. betul. Terus yang ketiga harus sesuai dengan dalil tadi. Iya, dan Terus yang sahih, ya. dalil yang sahih. Ya, Yang keempat yaitu didukung oleh dalil-dalil yang syar'i. Jadi harus ya pokoknya tidak mengesampingkan syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran itu Iya, sendiri. Jadi dalam penafsiran tafsir Isyari, makanya tafsir Isyari ini lebih digunakan pada mayoritas ulama gitu. Ya. Lalu contohnya dari penafsiran tafsir tasawuf Isyari ini apa Mbak? Aku belum terlalu paham sih Mbak soalnya dalam ini. Oke, jadi contohnya itu ini ada contoh dari mufasir yaitu Al-Alusi. Dia menafsirkan tentang sholat al-wusta dalam surat Al-Baqarah ayat tadi aku bilang itu ya dasar-dasarnya iya. dari maaf sekali. Jadi tadi itu dasar-dasarnya itu mengambil bukan dari surat Al-Baqarah ayat 283, tetapi dari Al-Hadid ayat 3. Oh, yang walbaton ya, tadi. Maaf teman-teman, ada kesalahan sedikit ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, jadi contoh tafsir Isyari ini, Al-Alusi ini menafsirkan tentang sholat al-wusta pada surat Al-Baqarah ayat 293 dengan pendekatan sofistik. Ya. Nah, ini melibatkan 5 jenis sholat. Yang pertama, sholat sir. Al-wusta ini berarti ditafsirkan dalam ulama tasawuf ini ada 5 nih. Bentar. Gimana Mbak? Ya, pokoknya gini. Yang melibatkan 5 jenis sholat, bentar ya. Oh ya. Sholat sir yang pertama, yaitu menyaksikan makam gaib. Yang kedua, sholat nafas, yaitu menghilangkan keraguan. Yang ketiga, sholat qalb, yaitu menanti cahaya kasyaf. Yang keempat, sholat ruh, yaitu merasakan wasul dengan Allah. Yang kelima, sholat badannya itu menjaga panca indera. Nah, sholat al-wusta ini dipahami sebagai sholat yang menekankan koneksi batin kepada Allah. Jadi di sini itu Al-Alusi itu menafsirkan sholat wusta itu tidak pada sholat asar yang pada umumnya umumnya. Oh iya kan al-wusta. Soalnya aku pernah dengar al-wusta kan tuh. artinya tengah kan? Iya, jadi dianggapnya tuh kan kita subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, karena ini berada di tengah, jadi al-wusta dikatakan sebagai sholat asar. Ya, nah di sini Al-Alusi itu memahaminya sebagai sholat tadi. Kesimpulannya, sholat wusta ini dalam tafsir sufi tidak dipahami sebagai sholat asal tadi, namun suatu ibadah yang menekankan pengalaman batin dan hubungan spiritual kepada Allah. Jadi langsung dari sholat tuh ya dari langsung hati yang terkoneksi kepada Allah. Berarti ya kayak khusyuk gitu kan ya. Khusyuk banget ya. Khusyuk banget. Tapi dalam pengamalannya tafsir apa nih sholat al-wusta ini itu tuh yang dimaksud dengan al-qalb itu bukan sebuah pengaplikasiannya. Iya. Tapi merupakan suatu kayak
koneksi Iya, pendekatan diri gitu. pendekatan dirinya Iya. antara kita dan Allah gitu. Iya. Ya tetap sholatnya ya tetap pakai sholat. wudu, Iya, gitu. iya. Oh iya iya. Oke. Lalu apa sih Mbak kelebihan dan kekurangan dari tafsir tasawuf ini? Kelebihannya itu kalau tafsir tasawuf itu lebih fokus pada makna batin dan esoteris dari Al-Qur'an. Maksudnya esoteris itu maknanya tersembunyi itu kan. Oh di dalam itu, karena batin ya, otomatis di dalam. Iya, makanya itu. Ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mendalami spiritualitas dan meningkatkan kualitas diri. Iya sih, langsung salah hubungannya vertikal antara kita dan Allah iya, gitu. Benar. Lalu ada apa? Terus kekurangannya itu tidak semua orang itu bisa memahami tafsir tasawuf karena membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang ilmu ini dan pengalaman spiritualnya. Dan menurut aku juga ya, kenapa nggak benar ya? Maaf, aku potong. Kayaknya kalangan-kalangan tertentu saja. Oh iya benar-benar. Kalau menurut aku ya wajar aja sih kenapa tidak semua orang bisa mengakses ini tafsir tasawuf, karena tafsir tasawuf ini juga butuh kebersihan diri nggak sih? Iya. Kayak karena jalan untuk kita menjadi jalan tasawuf itu harus melalui tazkiyatun nafs gitu kan, pembersihan diri. Terus apalagi sih syarat-syaratnya tuh aku lupa. Pokoknya intinya kayak bagaimana kita mensucikan diri dari keduniawian ini dan kita hanya berpusat kepada Allah Sang Pencipta gitu. Jadi ya wajar aja kalau tidak bisa diakses oleh semua kalangan gitu, seperti tafsir formal pada umumnya gitu. Terus yang kedua itu ada validitas tafsir ini itu sulit diukur karena seringkali penafsirannya itu berdasarkan dari tadi yang mana bersifat subjektif dan sulit diverifikasi. Maksudnya itu tidak ada standar objektif yang digunakan untuk mengukur kebenaran dan kesohihan penafsiran tersebut. Iya sih, karena itu kan tergantung kepada para mufasirnya sendiri. Iya kan, mulai batin kan. Udah beda gitu soalnya. Gak bisa baca batinnya orang-orang. Iya benar. Oh ya, iya. Lalu terus tafsir ini itu bersifat personal kan, sehingga memungkinkan setiap individu ini menemukan makna yang relevan pada dirinya sendiri. Namun penafsiran ini rentan karena berpotensi memunculkan pemahaman yang menyimpang atau bahkan sesat, ya kan? Oh iya benar-benar. Soalnya kan itu tadi. Ya wajar aja karena tafsir tasawuf tuh bisa dikatakan tidak bisa dijamah oleh orang-orang secara bebas gitu. Jadi butuh kebersihan diri untuk memahami sufinya mufasir tasawuf ini gitu loh gitu. Oh cukup mendapatkan insight baru ya. Saya juga. Iya. Lalu itu seperti itu kurang lebih penjelasan tentang eksistensi dan kelebihan, kekurangan dan sebagainya. Oh ya, dan cukup juga pemaparan saya terhadap penjelasan apa sih yang dimaksud dengan tafsir tasawuf itu dan bagaimana perkembangannya. Oke teman-teman, monggo ditutup. Oke teman-teman, seperti itu tadi penjelasan kami tentang tafsir tasawuf. Oh iya, mau nambahin sedikit ya. Oh iya, boleh. Mengenai beberapa kitab tafsir tasawuf. Oh iya, belum ya. Yang pertama itu seperti tafsir karya Al-Alusi tadi yang yaitu Ruhul Ma'ani. Iya. Yang kedua itu apa ya? Ibnu Arabi kayaknya. Yang ketiga Gharaib Quran karya Imam Al-Naisaburi. Kurang lebih itu. Yang lainnya belum tahu. Kurang tahu ya. Oke. Itu tadi pemaparan dari kami tentang tafsir tasawuf. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf, untuk salah kata kami juga mohon maaf, hanya kepada Allah kami mohon ampun. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.